Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you good and fine. Okay, students, the rubbish don't forget put into the dustbin. Before we start our study, let's pray together. Pray start. Okay, finish. Thank you. Class, let's check absent. If you hear, say present. Okay, next. Now we have study in LU. Sekarang kita belajar kebun binatang. Have you ever been gone to zoo? Apakah kalian pernah mengunjungi kebun binatang? Or have you ever seen on YouTube or the internet about zoo? Pernahkah kalian pergi kebun binatang atau pernahkah kalian melihat di YouTube atau di internet? Okay, let's see the picture. What animals do you see in the picture? Okay, students, you can see what animals do you see in the picture? Good, elephants. Next, what animals do you see in the picture? Yeah, tiger. Good. Next, what animals do you see in the picture? Good, monkey. And the last, what animals do you see in the picture? Yeah, bear. So, how many animals in the picture you see? Yeah, good. 4. Oke, kita lanjut bagian ini. Kalian akan belajar berbicara, speaking skill. Kalian ikuti, listen and repeat. Dengarkan dan ulangi kata-kata Bapak di setiap hewan yang Bapak tunjukkan di sebelah kanan sini. Ya, coba perhatikan. Kalian bisa lihat. Listen and repeat. Dengarkan dan ulangi. Elephant. Elephant. Gajah. Elephant. Gajah. Jika yang lebih dari satu, apa? Ya, elephants. Elephants. Next, tiger. Tiger. Harimau. Tiger. Harimau. Good. Jika lebih dari satu, apa? Tigers. Good. Next, monkey. Monkey. Monyet. Monkey. And last, bear. Bear. Beruang. And now, we will learn to describe the animals in the zoo one by one. Dan sekarang kita akan belajar untuk mendeskripsikan binatang yang ada di kebun binatang satu persatu. Elephants are the heaviest land animals. They are also intelligent and have good memories. Most of them live in Africa and Asia, such as in Lampung, Indonesia. They use their long trunks, almost like an arm, to put food and water. In their mouths, they eat grass and plants. Gajah adalah binatang darat yang terberat. Mereka juga pintar dan punya daya ingat yang bagus. Kebanyakan dari mereka hidup di Afrika dan Asia, seperti di Lampung, Indonesia. Mereka menggunakan belalai panjangnya hampir seperti lengan untuk meletakkan makanan dan minuman ke mulut mereka. Mereka juga makan rumput dan tumbuh-tumbuhan. Next, gambar selanjutnya.
Macan atau harimau adalah kucing yang terbesar. Mereka tinggal di padang rumput dan hutan. Kulitnya yang belang membuat mereka mempunyai kamuflase yang baik. Ketika berburu, mereka menyukai daging untuk dimakan. Oke. Next, beruang. Beruang mempunyai kulit yang tebal untuk melindungi mereka dari kedinginan. Kebanyakan dari mereka tinggal di kutub utara. Dunia mereka besar dan kuat. Mereka mempunyai indera penciuman yang bagus. Sebagian dari mereka makan daging dan sebagian lagi makan madu. Pada musim dingin, beberapa beruang menemukan tempat nyaman untuk berhibernasi. Oke, next. Selanjutnya, monyet. Monyet adalah binatang mamalia yang pintar yang bisa memecahkan masalah dan menggenggam sesuatu di tangannya. Mereka tumbuh Mereka tinggal berkelompok dalam sebuah pasukan. Monyet akan makan tumbuh-tumbuhan. Monyet adalah binatang mamalia pintar yang bisa memecahkan masalah dan menggenggam sesuatu di tangannya. Mereka tinggal berkelompok dalam sebuah pasukan. Monyet makan tumbuh-tumbuhan, telur, burung, binatang-binatang kecil, dan serangga. Kebanyakan dari mereka tinggal di hutan. Jadi, kita akan mempelajari simple present tense dalam bentuk teks deskripsi. Dalam mendeskripsikan binatang yang ada di kebun binatang. Setelah kita membaca teks deskriptif tentang binatang-binatang yang ada di kebun binatang, selanjutnya saya akan menjelaskan simple present tense yang nantinya kita akan hubungkan dengan bacaan teks barusan tentang animal study. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian simple present tense. Simple itu berarti sederhana, sedangkan present itu waktunya saat ini. Jadi, simple present tense adalah kalimat sederhana yang diucapkan untuk mengungkapkan kejadian saat ini atau kejadian sehari-hari. Atau bisa juga kebenaran-kebenaran umum. Itu maksudnya seperti fakta contohnya. Contohnya gajah. Gajah adalah binatang yang besar. Ya, itu fakta. Oke. Sedangkan simple present tense dibedakan menjadi dua, yaitu verbal dan nominal. Itu verbal menggunakan kata kerja, sedangkan yang nominal menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan verbal terlebih dahulu atau menggunakan kata kerja. Di sini terdapat 3 rumus, positif, negatif, dan interrogatif atau juga pertanyaan. Untuk rumus yang positif, subject verb 1 s or es plus object. Jadi subjek ditambah kata kerjanya dan ditambah s atau is untuk subjeknya yang si, he, it, dan juga nama orang yang tunggal. Kemudian ditambah dengan objek. Untuk contoh kalimat yang bisa kita temukan pada bacaan tadi. Yang pertama dari teks elephants. Di situ kita menemukan bacaan yang simple present tense. Positif pada kata most of them. Itu merupakan kalimat subjek. Sedangkan left itu verb 1. In Africa and Asia itu objek. Kemudian kalimat selanjutnya, they use their long trunks. Mereka di sini
yang subjeknya yaitu kata they, dan use merupakan verb one. Di sini use tanpa menggunakan s or es ya. Karena apa? Subjeknya menggunakan they. And their long trunks merupakan objek. Lanjut untuk kalimat berikutnya. Tetap pada bacaan yang elephants. Tadi they eat grass and plants. Mereka makan rumput dan tumbuh-tumbuhan. They merupakan subjek, eat merupakan verb one, grass and plants merupakan objek. Sebelum kita lanjutkan, apa kalian dapat memahami dari penjelasan tadi? Atau apa ada yang ingin bertanya? Ya, dipersilahkan jikalau ada yang belum paham dan ingin bertanya, silahkan. Oke, seperti biasa tidak ada. Jadi saya harap kalian udah pada bisa. Sekarang kita lanjutkan pembahasan. Setelah rumus positif, selanjutnya saya akan jelaskan untuk rumus yang kalimat negatif. Rumusnya adalah subjek plus do or does plus not plus verb one plus objek. Nah, di sini ada tambahannya, ada do atau does. Jadi kita hanya pilih salah satu. Tidak boleh kita gunakan dua kalimat ini bersamaan. Do untuk subjek, yang dimana do ialah subjeknya I, you, we, they. Sedangkan yang untuk does she, he, it. Dan untuk orang ketiga tunggal. Sedangkan untuk yang verbnya kita gunakan hanya menggunakan verb one tanpa tambahan s atau is. Untuk contohnya, karena tidak ada pada buku atau pada teks deskriptif animals kita tadi, jadi saya berikan contoh kalimat negatif sendiri agar kalian bisa memahami. Ya, perhatikan ya baik-baik. Monkey does not eat meat, atau singkat does. Monkey does eat monkey doesn't eat meat. Does not eat meat, atau kita singkat monkey doesn't eat meat. Untuk contoh yang kedua, coba kalian perhatikan. Monkeys do not eat meat. Oke. Bisa kalian mengerti atau ada dan menjawab yang bertanya atau kurang dapat memahami? Nah, perbedaannya di sini adalah ada yang menggunakan does, ada yang menggunakan do. Kalau untuk yang menggunakan does, itu subjeknya yang monkey hanya ada satu, ya. Sedangkan untuk yang monkeys, kan itu monkeys banyak, berarti lebih dari satu. Kita menggunakan do, oke? Do. Sampai sini bisa? Oke, saya harap bisa. Pasti bisa. Untuk penggunaan do atau does, contoh yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya, untuk rumus pada kalimat interrogatif atau pertanyaan. Di sini rumusnya kita tetap menggunakan do atau does, yang dimana do or does plus subject plus
verb one plus object, dan dikasih tanda tanya atau interrogatif. Pada kalimat pertanyaan interrogatif ini, do atau does berada di depan kalimat. Untuk contoh kalimat interrogatif, yang pertama, does the elephant live in Asia? Untuk contoh yang kedua, do the birds eat honey? Nah, ini sama pada kalimat tadi. Yang pertama menggunakan does, kedua menggunakan do. Does digunakan karena apa? Does digunakan karena apa? Karena subjeknya tunggal, ya. Oke. Oke, everybody and student, setelah membahas untuk simple present yang verbal, selanjutnya saya akan membahas yang simple present pada kalimat nominal. Nominal digunakan saat kita gunakan apa tadi? Menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Bagus. Jika pada kalimat verbal tadi kita menggunakan kata bantu do dan does, di kalimat nominal ini kita menggunakan yang namanya to be. Nah, to be ya, yang kita gunakan karena di sini simple present saat ini jadi to be, kita gunakan itu ada 3. Is, are. Ya, simak ini baik-baik ya anak-anak. Is digunakan untuk subjek she, he, it, yang dimana she is, he is, it is. Ya, saya harap kalian mengerti. Subjek yang untuk are, subjeknya you, we, dan they. You, we, dan they. Oke, kita lanjut untuk yang rumusnya. Subject plus to be plus adjective, noun, and adverb, atau kata sifat. Noun apa? Kata benda, bagus. Dan adjektif kata keterangan. Oke. Contoh dalam kalimat teks deskripsi kita tadi, elephants. Elephants are the heaviest land animals. Elephants, Elephants itu berarti lebih dari satu ya. Makanya di sini to be-nya kita menggunakan are. Kalau kita menggunakan are, kata ganti dari elephant ini kita bisa menggunakan they. They, the heaviest land animals. Itu sebagai kata keterangan. Next. Adalah untuk rumus nominal. Interrogatif, pertanyaan di sini hanya sama rumusnya, to be, ada di depan kalimat. Perhatikan ya, to be plus subject plus adjective. Sama ya, menggunakan kata sifat, benda atau keterangan. Contoh kalimat interrogatif yang nominal. Are birds powerful animals? Powerful ini merupakan kata sifat.
kita menggunakan are karena birds, yang mana lebih dari satu. Kemudian untuk yang kedua is elephants, the heaviest animals, the subject tunggal. Jadi kita menggunakan to be is. Bisa dipahami ya untuk rumus dari simple present tense, baik verbal ataupun nominalis. Thank you. Jadi saya harap kalian bisa memahami, karena dimana kalian tidak ada yang ingin bertanya, yang mana kalian pasti memahaminya karena kalian tidak bertanya. Jikalau saya paksa bertanya, apa yang mau kalian tanya? Ya kan, kalian udah ngerti. Thank you for attention. Jadi oke, student. Jadi di sini Bapak minta maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pembelajaran. Itu untuk kebaikan kalian semua. Oke, murid-murid, terima kasih atas perhatian kalian. Jikalau ada salah dari Bapak, mohon dimaafkan karena itu untuk kebaikan kalian. Jadi kita tutup dengan berdoa. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.